Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Oke teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Nah teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu materi ataupun satu teori ya. Bisa juga nanti sharing ya mengenai bagaimana cara mengembalikan servis ya. Jadi banyak teman-teman ataupun para penghobi ya menanyakan kepada saya mengenai bagaimana sih sebetulnya cara mengembalikan servis. Karena emang gak jarang ya mereka itu kesulitan ataupun sangat merasa susah ya dalam pengembalian servis. Dan ini memang dibutuhkan latihan, dibutuhkan dibutuhkan semacam feel ya yang nanti akan terbentuk ketika kita berlatih terus-menerus ya. Tapi pada prinsipnya semua itu harus berawal dari teori. Jadi teori pengembalian servis itu penting ya. Nah, yang pertama itu mengenai teori pengembalian servis. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah teori pengembalian servis ya dengan menggunakan karet licin ya. Nah, nanti juga akan saya spill juga mengenai pengembalian servis dengan menggunakan karet bintik ya. Nah, yang pertama adalah mengembalikan servis dengan karet licin. Oke, teman-teman semua. Pada prinsipnya ya, dalam tenis meja itu ya, putaran bola itu memang harus sangat-sangat kita perhatikan ya. Jadi, putaran bola itu ya, itu bisa ke kanan ataupun ke kiri ya. Jadi, kita juga harus bisa memahamin ya, bagaimana speed daripada perputaran bola ini. Ya, jadi jangan cuma kita melihat, oh ini dengan gerakan tangan dengan ke kanan, berarti putaran bolanya juga akan ke kanan. Nah, ini mesti harus dibutuhkan kejelian ya, kejelian dan juga feel. Nah, kejelian dan feel itu akan didapat ketika kita berlatih terus-menerus. Ya, oke guys. Jadi ada beberapa trik ya, ataupun ada beberapa tips ya, cara mengembalikan servis yang sulit. Ya, sebelum kita berbicara masalah teknik mengembalikan servis yang sulit ya, kita harus terlebih dahulu tahu dasar-dasar daripada putaran bola ya, atau dasar pengembalian bola. Oke, kita langsung aja ya. Dimulai dari pertama yaitu servis chop ya. Servis chop itu servis yang misalkan lawan itu melakukan servis seperti ini guys. Ya, kita langsung aja ke cara mukul dari servis bola chop tuh. Dipastikan kena bolanya itu begini guys. Nah, gitu ya. Jadi begini nih. Nah, jadi cara servis chop ini ya dengan putaran bola, kalau dari kita sebagai penerima bola chop itu, otomatis bolanya itu akan berputar berlawanan dengan badan kita. Jadi perputarannya ke sini. Ya, jadi perputarannya itu ke atas, tapi ke arah lawan tuh ke sana. Jadi gini, ke bawah, dari bawah sini set. Nah, baru ke sana putarannya itu pasti bola chop tuh. Nah, kalau yang kebalikannya, kalau bola kosong itu arahnya putarannya dari atas nih, ini dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jadi gini putarannya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah pengembalian bola putaran bola dari lawan. Jadi kalau putaran bolanya dari lawan itu arahnya ke bawah gini, kemudian ke atas gini ya. Nah, gini. Ini disebut dengan bola isi atau bola chop. Nah, sebaliknya kalau putaran bolanya ke atas gini ya. Nah, ini namanya bola kosong ataupun bola top spin ya. Jadi putarannya ke sini. Jadi putarannya ada dua ya. Putaran begini disebut dengan bola chop, putaran begini disebut dengan bola kosong atau bola top spin. Nah, oke. Untuk bola chop ya, yang putarannya itu ke bawah ya. Pengembaliannya itu gimana? Untuk backhand ya, pengembaliannya itu sama ya, begini. Ya, di push atau dorong ke depan ya, kenanya di sini. Nah, ya ini kita berbicara teori dulu ya, nanti akan saya sampaikan prakteknya juga. Begini, chopnya begini nih. Ya, jadi usahakan apabila chopnya tidak terlalu padat ya, usahakan beatnya posisinya agak berdiri guys, agak gini. Ya, jadi agak berdiri. Nah, sedangkan kalau perputaran bolanya atau putaran bolanya itu tajam ataupun agak berat ya kita jangan cuma begini. Kalau bisa agak sedikit didorong ke depan. Nah,
Apabila bolanya sangat berat sekali ya, nggak cuma hanya dorong ke depan guys, tapi dorong ke depan agak diangkat sedikit. Nah gitu, jadi bolanya itu akan kembali terkembalikan dengan baik, ataupun juga bisa dikosongkan, atau bolanya akan menjadi kosong. Jadi kalau misalkan lawan melakukan service chop, bisa dikembalikan dengan cara chop lagi ya, tapi dengan chopnya itu harus pushnya itu jangan cuma ke bawah, tapi juga ke depan, atau bednya itu agak kebuka sedikit ya. Nah gitu, turunnya ke depan. Nah demikian juga dengan forehand juga sama. Jadi apabila arahnya bola chop atau bola isi arahnya ke forehand, kita bisa melakukan seperti ini guys. Chop ke bawah begini apabila bolanya itu tidak terlalu berat. Apabila bolanya agak berat ya, bednya agak miring sedikit ke sini ya, kemudian dorong ke depan. Apabila sangat berat, jangan cuma dorong aja ke depan, jadi udah buka ke sini, dorong ke depan, agak sedikit diangkat. Nah gitu. Nah, dengan cara mengembalikan servis bola chop seperti itu ya, bola akan terkembalikan dengan baik. Biasanya teman-teman ya, saat kita mengembalikan bola atau belajar pertama kali, ya kita memang biasanya asal kembali saja. Jadi kita nggak usah punya berpikir mengembalikan sekaligus mematikan ya, jangan. Jadi cukup kita bisa mengembalikan bola itu aja sudah bagus ya. Urusan nanti bolanya di spin, nanti urusan lain ya, kita bisa dipelajari nanti ya. Yang penting kita bisa mengembalikan bola terlebih dahulu. Mau bolanya ketinggian, mau bolanya kepanjangan, nah semuanya itu adalah proses. Teman-teman juga bisa melakukan step by step bagaimana cara bola chop kita bisa menjadi lebih pendek, bola jaraknya lebih pendek ataupun dekat dengan net, ataupun bola kita bisa menjadi lebih pendek dan lebih tipis jarak antara bola dengan net. Jadi lebih tipis dan lebih pendek, itu lebih susah guys ya. Jadi memang semuanya step by step, tidak bisa kita lakukan sekaligus ya. Ini untuk pemula ya, jadi bukan untuk yang sudah mahir. Yang sudah mahir tentunya tidak belajar seperti ini ya, ini hanya untuk pemula saja. Oke. Itu pengembalian bola servis chop baik backhand ataupun forehand. Oke. Nah sekarang yang kedua, jenis servis yang kedua adalah servis side. Tadi servis chop, yang sekarang adalah servis side. Side-nya itu saya bilang side-nya ke kanan ya, misalkan side-nya ke kanan. Jadi kalau lawan melakukan servis yang ini, servis umum nih, servisnya begini. Nah yang begini nih ya, ini jenis servisnya gini, lempar, kemudian begitu sampai ke bawah, dilakukan, nah begini ya. Nah apabila kita melihat ataupun melihat servis itu dari sudut kita sebagai penerima, maka posisi putaran bolanya itu adalah ke samping kiri tangan kita atau ke samping kiri badan kita. Begini putarannya. Jadi putaran bolanya itu saya ilustrasikan ke sini guys. Ya, putarannya ke samping begini. Apabila servis chopnya seperti yang saya contohkan tadi, jadi ke samping sini. Nah gitu ya. Jadi servis ini begini ya. Nanti putaran bolanya itu dari arah sisi kita akan menjadi begini. Nah, kita kasih contoh begini. Nah, putaran bola yang ke samping atau side seperti ini ya, bagaimana cara mengembalikannya? Pada prinsipnya, kita bisa mengembalikan bola itu dengan cara mengembalikannya itu dengan memutar bola dari asalnya begini, menjadi begini guys. Menjadi begini. Jadi kita balikin putarannya, dari putaran ke kiri kita, menjadi ke kanan kita. Nah, itu ya. Kita putaran bola ini memang sangat unik ya. Kadang-kadang ke kirinya juga nggak ke kiri murni begini. Kadang ada ke kiri sedikit ke bawah begini, atau ke kiri sedikit ke atas. Nanti ada beda ya antara ke kiri kemudian vertikal, kemudian ke kiri cenderung ke bawah, ke kiri cenderung ke atas. Jadi ketiga putaran yang ke kiri murni, ke kiri cenderung ke bawah, dan ke kiri cenderung ke atas itu beda guys cara pengembaliannya ya. Kita bahas dulu ke kiri yang lebih cenderungnya ke kiri horizontal ya, ke kiri horizontal. Itu ke kiri horizontal itu yang murni ya, itu cara mengembalikannya juga nanti harus kita gesek ke kanan ya, putarannya kita balikin ke kanan, boleh horizontal begini ataupun agak sedikit vertikal gitu.
Ya, jadi pada prinsipnya kita kembalikan ke kiri secara vertikal. Kemudian kalau misalkan putarannya adalah ke kiri cenderung ke bawah, ya, ke kiri cenderung ke bawah, ya, kita kembalikan ke kanan cenderung ke atas, gini. Jadi kita kembalikan seperti ini. Ini kalau pakai metode gesek. Jadi kalau pakai metode gesek, kita bisa begini, guys. Nah, ini ke kanan, jadi pengembaliannya tuh ke kanan cenderung vertikal, gitu ya. Ke kanan cenderung vertikal. Nah, kemudian apabila putaran bolanya adalah ke kiri cenderung ke atas, ya, jadi putarannya tuh begini, gini, tapi begini, guys. Nah, kita balikinnya bagaimana? Ya, kita kembalinya begini. Di sini, ya. Misalkan buat putaran bolanya gini. Set, gini ya. Berarti kita harus diginiin, dibalikin ke nih. Gitu, guys, ya. Ya, atau digesek ke atas lah, intinya digesek ke atas, ya. Ya, kemudian kalau yang ke bawah, kalau begini, ya. Nah, ini kan ke bawah dari atas ke bawah, otomatis kan putarannya hampir sama tuh kayak bola kosong tuh. Ya kan? Bola kosong, cuman bolanya itu agak miring pasti, guys, ya, agak side gitu ya. Nah, kita balikinnya ambil sebelah kanan atau di jam sekitar jam 3 ya. Kita gesek jam 3 atau di jam 2, guys. Jam 2 atau di jam 3. Nah, jadi gesek di sebelah kanan bola ya, jam 2 atau jam 3. Nah, itu kalau kita menggunakan backhand. Sebenarnya kalau menggunakan forehand juga sama sih sebetulnya. Jadi sudut-sudutnya sama, tapi kalau menggunakan sisi forehand ya pasti akan cara memukulnya saja yang pasti akan dibedakan. Jadi bisa misalkan kalau side ya, bolanya itu kiri, putarannya itu ke kiri ya. Kalau pakai forehand gampang ya, tinggal begini aja nih. Kalau pakai forehand tinggal begini ya. Jadi kalau bola pengembaliannya ke kiri, pakai putarannya ke kiri ya, ke kiri, horizontal ke kiri ya, kita tinggal gesek aja begini. Udah otomatis ya, kalau pakai forehand udah gampang ya. Kemudian kalau misalkan bolanya side-nya ke bawah, putarannya ke kiri, dari bawah ke atas itu hampir kayak isi ya. Bednya tuh harus agak buka sedikit, tapi gesek sebelah kanan, guys. Sebelah kanan di jam 3 atau di jam 3 atau di jam 5, di jam 4, sorry, jam 3 atau di jam 4 ya, ini. Nah, itu sebetulnya teori yang sudah biasa digunakan atau dipakai oleh teman-teman ya. Nah, apabila penggunaan pengembalinya itu ya menggunakan cara digesek tadi. Nah, kalau yang kedua adalah bagaimana cara mengembalikannya dengan cara dicop. Pada prinsipnya service mau side ya, dari side sampai chop itu pengembaliannya bisa dilakukan dengan cara chop. Misalkan kalau service side-nya yang begini, ini kan side nih, kita bisa agak berdiri, guys. Titiknya sama ya, seperti yang tadi saya terangkan. Kita chop ke depan gini ya. Ya, kita gesek di jam 3, guys. Tapi arahnya ke depan. Nah, seperti ini ya. Itu bola akan sama kembali. Kemudian kita bisa juga melakukannya dengan cara menggunakan feel ya. Jadi jangan terlalu, dicoba dulu ya, teman-teman coba pelan-pelan dulu, cek gitu ya. Ya, kemudian gesek di bagian sebelah kanan bola di jam 3, arahnya ke depan nih. Ini khusus servis yang begini ya. Nah, pertanyaannya, apakah servis yang chop murni yang putarannya hanya ke bawah itu ya, apakah itu bisa dilakukan dengan cara begini? Bisa ya. Jadi jawabannya adalah bisa. Jadi apabila chop itu ada yang chop murni ya, itu bisa kita lakukan dengan chop begini juga sebetulnya, tapi tetap harus ada gaya angkatnya, guys. Jadi kita angkat, nah kita gesek begini. Nah, itu bolanya nanti akan menjadi bola belok, chopnya menjadi belok, guys ya. Jadi teman-teman semua memang harus kita tahu terlebih dahulu ya teknik ataupun tata cara kita mengembalikan servis. Nah, kemudian itu tadi semua dari sisi tangan, baik backhand ataupun forehand, semuanya dari sisi tangan. Terus bagaimana cara pengembalian servis dari sisi kaki ya. Jadi kakinya itu ya, pada saat kita menerima servis ya, stand berdiri teman-teman itu memang kadang-kadang tuh kan beda-beda itu ya. Ada yang sejajar begini ya, atau ada juga yang kakinya itu ya agak sedikit menyilang tuh.
Ya kalau saya sedikit agak menyilang begini ya cara menggunakan servis ya, agak sedikit menyilang. Pada saat nanti kita akan melakukan chop, apabila bolanya pendek, otomatis kita chop ya. Ini kaki kanannya itu yang harus maju guys, kaki kanan maju, kemudian kita lakukan gesekan. Misalkan depan, kita gesek depan, atau kita mau chop boleh, kita chop begini ya. Ya disesuaikan dengan jenis putarannya guys ya. Kemudian posisi servis, posisi menerima servis ya. Sebaiknya untuk karet yang polos ya, sebaiknya itu posisinya adalah 70 backhand, 70 forehand, ruang kosongnya ya 70 forehand, ruang kosong 30 di backhand. Jadi posisinya itu 70 dan 30. Jadi kita cenderung lebih ke arah kiri, yaitu posisi ke arah posisi pukulan backhand ya. Tapi kira-kira cuma 30, bidang mejanya itu 30% aja. Itu posisi kita tuh di situ guys. Ya. Atau bisa juga ada yang 80 juga, oke ya, 30 80 20 80 boleh ya. Ya, bahkan juga ada yang 10 90. Itu tergantung. Jadi tergantung bagaimana kebiasaan kita dan bagaimana kemampuan kaki kita ya untuk melakukan handling bola-bola servis apabila bolanya juga ke arah sudut kanan yang terlalu jauh ya. Apabila kaki kita bagus, it's okay sih kita mau pakai posisi 10 90. Ya. Tapi kalau toh misalkan kita juga merasa backhand kita bagus ya, kita bisa menggunakan posisi 40-60 ya, ataupun posisi 50-50 pun jarang sebetulnya ya teman-teman yang mengambil posisi 50-50. Ini biasanya tuh untuk pemain-pemain bintik ya. Pemain-pemain bintik cenderung menerima pengembalian servis dengan posisi badan itu di posisi 50-50. Jadi posisi 50% ya. Jadi teman-teman mesti tahu 50% dari posisi ataupun dari lebar meja gitu. Jadi di tengah-tengah kalau 50-50. Nah, nanti saya akan bahas ya mengenai posisi-posisi ini ya. Kenapa kita harus posisi di sini? Kenapa harus begini? Ya itu memang ada apa? Pola-pola yang harus dikembangkan oleh pemain-pemain tersebut ya, sehingga kita membentuk posisi penerimaan servis dengan cara seperti itu. Pun juga dengan posisi bagaimana melakukan servis ya, biasanya juga dengan cara-cara seperti itu ya. Jadi ada posisi-posisi yang bisa memancing ya lawan untuk mengarahkan bola ke arah mana ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi itu tadi adalah basic bagaimana ataupun teori praktis ya, bagaimana cara menerima servis ya, baik chop ataupun posisi posisi chop ataupun posisi side ya, ataupun top spin. Kalau top spin sebenarnya gampang ya, kita kasih spill aja cara mengembalikan top spin, tinggal digesek didorong ke depan, backhand ataupun forehand. Nah kemudian juga saya tambahkan lagi, untuk penerimaan servis itu jangan terlalu dekat dengan meja guys ya, karena kita khawatirkan bolanya itu akan menjadi bola long service dari lawan ya, sehingga kita nggak bisa mengambil posisi untuk bergerak ya. Jadi kita posisinya ya paling nggak minimal ya posisinya itu satu ataupun dua posisi bed seperti ini. Jadi diukur posisi bed ini satu, nah dua posisi bed, nah itu baru kita memposisikan diri ya dalam menerima servis. Ya saya rasa itu dulu teman-teman semua ya untuk bagaimana cara menerima servis ya dengan posisi-posisi yang sudah kita atur ya, sehingga kita bisa menerima bola itu dengan baik dan benar. Ya terima kasih semua. Jangan lupa teman-teman ya untuk subscribe, like, and share di channel Orina Sport ini. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.